Dalang Setan. Demikian ia kerap mendapat julukan. Piawai dalam bidang olah sabet juga dianggap pelopor perpaduan seni pedalangan dengan menggunakan peralatan musik modern. Sebagai seorang dalang, kelebihan Ki Mantep terletak pada keterampilannya dalam hal olah sabet serta dalam menyusun cerita atau sanggit lakon. Lakon-lakon wayang yang ia mainkan tidak sembarangan, namun tetap berdasarkan pada kaidah-kaidah etika dan estetika yang digali dari pemahaman filsafat, hakikat makna dari peristiwa yang akan digambarkan, dan kadang mampu mengangkat isu-isu yang sedang berkembang di tengah masyarakat. Pertunjukan wayangnya semakin memukau karena ia menyertakan peralatan musik modern ke atas pentas. Pesona itulah yang membuat penonton terpukau seutuhnya. Ya, soal kreativitas, Mas. Saya mempunyai ciri khas sabet. Maka parapan saya itu Pak Mantep dalang setan. Sebetulnya bukan setan-setan apa itu bangsa demit, bukan. Setan itu inisial, itu singkatan. Setan, seni tradisional, disingkat setan. Terus tentang lakon apa yang saya seneng. Semua cerita saya seneng. Kalau ditanya favoritnya Pak Mantep apa? Semua wayang favorit Mas saya. Hanya melihat lakonnya apa? Oh, lakonnya Dewa Ruci. Mau tidak mau Bima Bratasena yang harus kita beri roh yang lebih dari tokoh-tokoh yang lain. Sebagai dalang kondang yang kreatif, tentu saja dalam pementasannya kadang mengundang pro dan kontra. Hal tersebut disadari Ki Mantep Sudarsono. Bagi yang pro terutama dalang muda, kreativitas yang dilakukan Ki Mantep dianggap mampu mendobrak kebekuan pakeliran. Terutama ketika Ki Mantep mulai memunculkan peralatan musik modern ke atas pentas. Misalnya tambur, biola, trompet, ataupun simbal untuk mendukung dramatisasi sabet yang dimainkannya. Namun bagi yang kontra, kreativitas yang dilakukan Ki Mantep menyebabkan dia mendapat julukan sebagai dalang bubrah. Banyak orang yang menyebut saya dikira melanggar pakem. Ya, saya jelaskan pakem yang mana yang saya langgar. Saya tidak mengurangi haknya gamelan itu, malah saya ini nambah. Saya tambah karena apa? Supaya penonton wayang kembali semarak lagi seperti dulu. Saya dikritik habis-habisan, tapi saya tidak takut dikritik. Saya pakai simbal, pakai bass drum, saya dikritik, saya bawa trompet. Trompet dikritik, saya bawa keyboard. Keyboard dikritik, lampu saya buat itu pakai halogen. Biar pet itu. Ternyata ya yang kritik ya berhenti sendiri. Karena apa? Saya diikuti anak belakang saya. Yang di belakang saya muda-muda itu mengikuti saya. Yang penting pakem saya cerita itu masih utuh. Ki Mantep Sudarsono dilahirkan pada hari Selasa Legi, tanggal 31 Agustus 1948 di Dukuh Jatimalang, Kelurahan Palur, Kecamatan Mojolaban, Sukoharjo, Jawa Tengah. Kakeknya adalah seorang dalang kondang. Ki Mantep Sudarsono lahir dan tumbuh dari keluarga dalang, dan dalam darahnya mengalir darah dalang kondang atau dalang tusi. Ayahnya adalah Ki Harjo Brahim, seorang dalang tusi, sedangkan ibunya Sudarti juga seorang dalang yang juga pengrawit yang cukup piawai dalam memainkan gender. Pengalaman masa kecilnya yang akrab dengan seluk-beluk dunia pewayangan akhirnya membentuk pribadi Ki Mantep kaya akan memori dunia pertunjukan wayang kulit. Saya ini dilahirkan sejak kecil, dididik harus menjadi dalang.
Maka kecil saya sudah diajari oleh ibu saya juga ngajari. Dan bapak saya juga ngajari saya menjadi dalang. Dibelikan wayang kerdus yang kecil-kecil itu. Saya menginjak dewasa, saya di kelas 3 SR pada waktu itu. Saya sudah bisa dalang ngucuki mas, istilahnya permulaan, dalang 1 jam. Pada usia 18 tahun, Ki Mantep mulai menjalani profesinya sebagai dalang. Agar lebih dapat meningkatkan keahliannya, Ki Mantep banyak belajar kepada para dalang senior. Misalnya, ia belajar dari dalang legendaris Kinarto Sabdo yang mahir dalam seni dramatisasi pada tahun 1972. Dan dari Ki Sudarman Gondo Darsono yang ahli sabet atau seni menggerakkan wayang pada tahun 1974. Pada tahun 1982, berkat gemblengan dari 2 dalang senior itu dan sang ayah, Ki Mantep berhasil menjuarai Pakeliran Padat se-Surakarta. Kematangan sabet dan penguasaannya pada musik gamelan menjadikan karirnya sebagai dalang melesat cepat. Pertunjukan wayang kulitnya tidak hanya di dalam negeri. Di luar negeri pun, Ki Mantep pernah diundang untuk mendalang. Di antaranya di Amerika Serikat, Spanyol, Jerman, Jepang, Suriname, Belanda, Perancis, dan sebagainya. Beberapa penghargaan pun pernah diterima oleh Ki Mantep Sudarsono. Pada tahun 1995, ia mendapat penghargaan dari Presiden Soeharto berupa Satya Lencana Kebudayaan. Kemudian pada tahun 2004, Ki Mantep memecahkan rekor muri karena kegemilangannya mendalang selama 24 jam 28 menit tanpa istirahat. Dan pada tahun 2010, penghargaan Nikkei Asia Prize Award dalam bidang kebudayaan dianugerahkan kepada Ki Mantep Sudarsono karena kontribusinya yang signifikan bagi kelestarian dan kemajuan kebudayaan Indonesia, terutama wayang kulit. Dan ketika kesenian wayang ditetapkan oleh UNESCO sebagai Masterpieces of the Oral and Intangible of Heritage of Humanity, Ki Mantep terpilih mewakili komunitas dalang Indonesia untuk menerima penghargaan tersebut. Kemampuannya dalam membaca situasi dan kondisi yang terjadi di tengah masyarakat melalui karakter-karakter wayang yang ia mainkan, menempatkan posisi Ki Mantep Sudarsono sebagai dalang ruwat. Bagi Ki Mantep, menjadi dalang ruwat tidaklah mudah, karena harus menguasai ilmu dan wahyu. Untuk itu, seorang dalang harus berwahyu sekaligus berilmu. Selain unsur ilmu dan wahyu, ada juga syarat lain. Tidak boleh duda, juga tak boleh beristri lebih dari 1. Persyaratan itu pula yang kadang membuat Ki Mantep Sudarsono tidak menampik jika dia dianggap sebagai dalang yang sering kawin cerai. Perjalanan hidup rumah tangga yang berliku membuat Ki Mantep Sudarsono harus melakukannya. Tidak hanya sekali saja, Ki Mantep secara beruntun mengalami kegagalan dalam membina rumah tangga hingga beberapa kali. Sampai pada usia 67 tahun, Ki Mantep telah menikah hingga 8 kali dengan beberapa wanita, yaitu Sumirah, Suparmi, Sumarni, Sani, Sri Suwarni, Erni, Sasa, dan yang terakhir kali hingga kini mendampingi Ki Mantep adalah istrinya yang ke-8, yaitu Suwarti. Dari beberapa istrinya, Ki Mantep dikaruniai putra dan putri. Di antaranya Ki Medot Samiono, Endar Mariati, Ani Wijayanti, Retno Palupi, Danang Suseno, hingga si bungsu Gatot Tetuko. Keluarga menjadi tumpuan harapan bagi proses kreatifnya selama ini. Karena dari keluargalah Ki Mantep Sudarsono menemukan sejatinya kehidupan yang pada akhirnya
mengilhami setiap lakon wayang yang ia bawakan ketika mendalang. Kalau itu Bapak kan yang penting kalau mau pentas wayang tuh harus semangat loh. Itu biar wayangnya semangat gitu loh. Jadi aku sebagai seorang istri ya harus bisa ngomong suami, harus bisa bikin semangat suami gitu. Nah pesannya suamiku kan, apalagi suamiku kan dalang kondang ya, penggemarnya banyak gitu. Ya jadi aku ya harus bisa bisa ngomong suami lah gitu. Sejak kecil itu saya juga sudah diajarin untuk mengenal ini gamelan, ini wayang. Untuk itu tanpa secara saya sadari, Bapak itu mengenalkan dari saya usia SD kelas 1. Nah, semenjak Bapak pulang kerja, lalu dia masih benah-benah wayang, terus saya mau pamit sekolah, saya minta uang saku sama ibu itu suruh minta ke Bapak. Kebetulan Bapak masih pegang wayang, masih betulin. Nah itu tidak secara langsung saya mau minta sangu. Itu dari situ saya itu dikasih, ini coba kamu tiruin Bapak dulu sebuah tembang suluk, nanti kalau itu benar, itu pas, itu baru saya dikasih uang saku. Begitu. Sebagai wujud dari pengabdiannya pada seni pedalangan, Ki Mantep mendirikan Sanggar Pedalangan yang diberi nama Sanggar Bimo. Sanggar Bimo didirikan pada tahun 1987 ketika Ki Mantep menggelar lakon Banjaran Bimo. Awalnya, Sanggar Bimo diperuntukkan untuk mewadahi komunitas Ki Mantep Sudarsono, baik pengrawit maupun penabuh gamelan yang selama itu mendampingi Ki Mantep Sudarsono ketika mendalang. Seiring perjalanan Ki Mantep sebagai dalang kondang, Sanggar Bimo ini pun terus berkembang dan tumbuh menjadi sebuah sanggar seni dengan beragam aktivitasnya. Kenapa saya pakai idola Werkudara? Karena Werkudara itu salah satu ksatria yang taat, satu kepada orang tua, taat kepada guru, dan satu-satunya satrio yang tahu jati dirinya sendiri, yaitu adalah Bima. Maka saya pakai Sanggar Bima. Kenapa saya pakai Sanggar Bima dan yang melatar belakangi apa? Karena pada waktu saya di Jakarta pernah saya dalang dengan cerita Banjaran Bimo. Bimo itu lahir sampai mati itu 1 tahun penuh, sebulan sekali. Itu yang mengadakan yaitu Yayasan Roro Bilis dan Kompas, Bintara Budaya dan Suara Karya pada waktu itu, dan dibantu oleh Pak Budiarjo, dulu bekas Menteri Penerangan, mantan Menteri Penerangan, pada Pak Darko dari DPR. Banyak yang mendukung pagelaran wayang kulit dengan cerita Banjaran Bimo itu. Nah, lahirnya Banjaran Bimo itu saya dalang Jakarta itu pada waktu itu tahun 1987. Tahun 87. 1 tahun penuh, sebulan sekali, dengan cerita yaitu tadi Bima lahir sampai Pandowo Mokso 12 kali. Lantas berhubung saya mendapatkan kepercayaan dalang di Jakarta 1 tahun penuh, maka Bima itu saya gunakan untuk nama sanggar saya, yaitu Sanggar Bima. Sampai
sekarang Sanggar Bima alhamdulillah masih eksis dan sudah tahu semuanya kalau Sanggar Bima itu memang sanggar saya. Dan untuk melatih para calon-calon dalang seperti tadi yang di Karanganyar tadi ada parade dalang cilik, kebanyakan dia juga berlatih di sini. Maka di sini ada kelir, ada gamelan. Itu karena untuk melatih generasi penerus saya terutama para dalang. Maka di sini ada dalang cilik, dalang SD, dalang SMP, dalang SMA, dalang perguruan tinggi, dalang profesional, udah banyak sekali. Hanya saja pertanyaannya, kalau banyak dalang itu yang nanggap siapa? Siapa yang akan mau mempergunakan kepada dalang? Itu. Tapi saya optimis, wayang tidak akan mati, dalang tidak akan berhenti, karena di belakang saya sudah siap semuanya dalang-dalang yang untuk melanjutkan karya saya di bidang pedalangan. Saya rasa begitu. Selain gaya pedalangannya atraktif dan penggunaan instrumen modern, Ki Mantep juga dikenal sebagai pelopor dalam hal manajemen keuangan. Honor hasil pentas tidak dihabiskan langsung, melainkan dikelola oleh manajernya. Ki Mantep memiliki banyak kru dalam setiap pementasannya. Ia juga membutuhkan biaya perawatan untuk armada dan peralatan mendalangnya. Keterampilannya memainkan sabet yang atraktif, akrobatik, dan kadang tak terduga menjadi momen yang sangat dinantikan tersendiri bagi penggemarnya. Didukung dengan penggunaan instrumen modern, tata cahaya yang mendukung dalam setiap babak yang ia mainkan, mengantarkan kesuksesannya Ki Mantep menjadi dalang kondang dengan sebutan dalang setan. Meski terkesan mengutamakan segi tontonan, namun Ki Mantep Sudarsono tetap mengutamakan fungsi wayang sebagai tuntunan. Keseimbangan antara tontonan dan tuntunan yang dikemas segar dan berbobot itulah yang membuat gaya pedalangan Ki Mantep Sudarsono digemari semua segmen, baik tua maupun muda. Kebaruan dalam olah sabet yang diciptakannya tersebut tidak asal membuat kreativitas, namun tetap berpijak pada paugeran yang ada dalam bingkai etika dan estetika sehingga berhasil melahirkan gaya pakeliran yang modern. Bisa dikatakan Ki Mantep Sudarsono adalah seorang dalang sekaligus ahli dalam bidang seni rupa wayang. Pengetahuannya yang mendalam dalam bidang seni rupa wayang tersebut sangat mendukung keberhasilan pakelirannya, terutama dalam bidang sabet. Jadi kalau ya jujur aja, kalau saya tidak pakai wayang saya sendiri nggak berani saya pakai begini. Nanti ya bisa nanti saya kewirangan Mas. Nanti saya salto, ternyata wayangnya ini anatominya nggak pas, bisa nanti saya malah istilahnya ya itu malu saya karena tidak berhasil. Salto duncangnya teko kondisi di sana ya, celaka nanti saya. Itu anatomi wayang. Kalau ada pertanyaan, Pak, apa semua dalang seperti itu? Saya kurang tahu ya. Kalau saya, itu sudah saya perhitungkan sejak awal. Karena apa? Saya mempunyai predikat dalang sabet, dalang solah. Sekecil apapun saya saya perhatikan. Jadi supaya tangannya nggak kebalik. Kalau dari sini ini di luar, ini juga di luar, ini juga di luar. Kalau dilihat dari sini, ini di dalam, ini tangannya di dalam, ini juga di dalam.
Sehingga kalau ini untuk putar-putar bisa. Gini. Untuk berputar begini bisa. Coba nanti kalau ini di sini nggak bisa. Kan apa itu bundet, Mas? Nah, kan nggak bisa. Maka harus bisa untuk sulah. Nah, begini nih. Ini namanya apa itu anatomi wayang yang diperhitungkan. Selain pengabdiannya di dalam seni pedalangan, Ki Mantep Sudarsono juga memikirkan bidang pendidikan, sosial, dan agama. Terbukti pada tahun 1998, Ki Mantep mendirikan Sekolah Menengah Atas Bung Karno. Dinamakan Bung Karno karena terinspirasi oleh Soekarno, Bapak Bangsa Indonesia, yang mempunyai jasa besar dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Akhir 98 dengan teman kami Bapak Suparno punya ide gagasan untuk mendirikan Yayasan Pendidikan Nasional Bung Karno. Kemudian setelah itu kami berpikir bahwa mendirikan yayasan dan sekolah itu harus ada yang punya dana yang besar. Nah, karena kami dari satu tanah air dengan Pak Mantep, maka jelas saya langsung sewan Pak Mantep karena hemat kami Pak Mantep yang punya dana dalam rangka mendirikan Yayasan dan SMA Bung Karno ini. Kemudian Pak Mantep sangat antusias sekali dan senang sekali, dan akhirnya menjadi motornya dari pendirian yayasan ini. Kesuksesan Ki Mantep Sudarsono sebagai dalang terkenal tidak secara instan, namun melalui perjuangan yang berliku. Di antaranya melalui laku prihatin, pengembangan teknik pementasan, dan juga manajemen yang baik. Salah satu laku prihatin yang sampai saat ini ia jalani ialah melakukan puasa setiap hari wetonnya, yaitu Selasa Legi. Dalam puasa weton, Ki Mantep tidak tidur semalam suntuk dengan mengundang teman-temannya dan mengadakan pementasan wayang dengan dalang lain. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk dharma baktinya untuk mewariskan keahliannya kepada generasi di bawahnya. Selaku dosen di ISI Surakarta, Ki Mantep Sudarsono pada malam Selasa Legi juga membagikan ilmu kepada mahasiswanya dengan memberi kesempatan praktek mendalang di rumahnya. Sejak tahun 1983, setiap Selasa Legi bertepatan dengan hari wetonnya menjadi ajang komunikasi antar Ki Mantep dengan mahasiswa, bahkan dengan dalang-dalang muda lainnya untuk berbagi ilmu. Bahkan ajang tersebut digunakan sebagai laboratorium mahasiswa yang ingin melakukan praktek mendalang. Sejauh ini saya mengenal Pak Mantep, salah satunya pengalaman saya di kampus. Beliau membimbing para mahasiswa yang tadinya belum bisa apa-apa, sampai yang menyempurnakan yang sudah bisa memainkan wayang. Dan beliau tidak segan-segan memberi apa yang beliau bisa kepada mahasiswanya. Besar pengaruhnya Ki Mantep Sudarsono terhadap kehidupan wayang dan pedalangan di kawasan Yogyakarta, bahkan Indonesia saya kira, itu adalah
gaya sabetan atau gerak-gerak wayang, sehingga banyak dalang remaja, dalang anak-anak sampai dalang yang sudah terkenal pun itu menirukan atau mencontoh